Akhirnya polisi menyampaikan kalau di mana misalkan Denny Effendi pulang gitu kan ya, Bapak tolong kasih tahu ke kita. Bapaknya oke, menyetujui hal itu gitu kan ya. Nah, dari situ itu lama nggak pulang. Itu sampai dengan 3 minggu. Almarhum Denny Effendi itu nggak pulang. Setelah 3 minggu, ada pulang. Pulang itu sama bapaknya disampaikan lah. Kalau 3 minggu ke belakang itu ada polisi yang nyari. Katanya kamu udah berantem. Dari situ yang dilakukan sama bapaknya itu enggak melaporkan ke pihak kepolisian kalau anaknya itu udah datang, udah pulang. Kenapa enggak melaporkan? Ya ini naluri. Naluri seorang ayah. Ayah mau seperti apapun kondisi anaknya, dia pasti masih punya rasa sayang terhadap anaknya. Yang akhirnya si bapaknya pun gak melaporkan kalau anaknya itu udah balik ke rumah. Dan dari pihak kepolisian pun gak ada lagi untuk datang ke rumah gitu kan ya, mencari tahu apakah gitu kan ya Denny Effendi ini udah pulang atau belum, gak ada. Setelah itu bapaknya bilanglah ke anaknya, beberapa hari ke depan itu mau Ramadan, mau masuk bulan puasa, udah gak usah kemana-mana, udah diam aja di rumah, sok ibadah katanya yang benar. Saat itu almarhum Denny Effendi menuruti perkataan dari ayahnya. Dia masuk ke bulan Ramadan, ya, bulan puasa, dia diam di rumah. Dia melaksanakan ibadah puasa, dia sholat, dia ada ngebaca Quran. Yang sampai dengan ibu tirinya dan bapaknya gitu kan merasa bersyukur. Alhamdulillah. Gitu ya, ini anaknya ini udah, ya istilahnya udah membaik lah. Sampai dengan di suatu momen, puasa udah berjalan beberapa hari. Nah, keluarga ini tuh lagi buka puasa. Lagi makan bareng-bareng. Tiba-tiba ada orang yang ngegedor pintunya dengan sangat kencangnya. Dari situ, karena ngedengar suara gedorannya ini yang janggal ya, janggal dalam artian bukan orang ngetuk pintu, ya tapi ini ngegedor kayak yang mukul-mukul pintu dengan kencangnya. Yang akhirnya bapaknya di saat mereka lagi makan bareng itu bilang gitu kan ya, udah terusin aja makan, biar bapak aja katanya yang keluar. Bapaknya bergegaslah menuju ke pintu. Dari pintu sama bapaknya itu dibuka. Ternyata di situ ada orang yang udah berdiri dengan di belakangnya ini dia ngebawa samurai, ngebawa 2 samurai. Dengan ngomong seperti ini saat itu. Mana si Dadan? Kadi wani mah jeung aing, tong jeung adi aing. Sok buru kadi galungan jeung aing. Dan ternyata teman-teman, lelaki yang datang saat itu, yang ngebawa 12 samurai di punggungnya itu, adalah kakak dari korban yang lainnya. Ternyata adiknya si laki-laki itu menjadi korban pembacokan yang dilakukan oleh almarhum Denny Effendi. Jadi si kakaknya ini gak nerima, dia gak ngelakuin laporan ke polisi gitu kan ya. Tapi yang dilakukan sama kakaknya itu mendatangi rumah almarhum Denny Effendi. Gitu kan ya. Dengan tujuan datang ke situ tuh untuk apa? Untuk ngajak duel.
Kemudian bapaknya ngerespon, nyampeinlah ke laki-laki itu, nggak usah teriak-teriak, ayo masuk dulu, kita ngobrol di dalam. Masuklah, ngobrol di dalam dulu. Sudah itu bapaknya itu ke belakang, karena di area belakang ya, Denny Effendi, adik-adik tirinya dengan ibu tirinya itu lagi berbuka puasa. Nah, sedikit saya cerita juga teman-teman. Keadaan posisi saat itu, ya, Denny Effendi pun punya lagi adik tiri laki-laki. Ya, jadi si bapaknya itu dengan istri yang barunya itu punya lagi anak. Ya, yang saat itu pada saat kejadian yang bulan puasa itu kejadian tahun 1988. Di mana adik tirinya yang laki-laki itu usianya itu kelas 1 SD. Saat itu tuh. Jadi datanglah bapaknya itu ke area belakang rumahnya dan nyampein itu ada orang yang datang nyariin kamu. Katanya kamu udah ngebacok adiknya. Gitu kan, tenang kata bapaknya itu. Ayo kita ke depan, kita samperin, kita ngobrol sama orang itu. Disamperin lah ke depan. Jadi ibu tirinya, bapaknya sama almarhum Denny Effendi ini ke depan lah. Duduk di ruang tamu dengan orang itu. Orang itu dengan emosi yang meledak-ledak sampai nunjuk-nunjuk gitu kan ya ke arah almarhum itu, nyampein gitu kan ya dengan apa yang udah dilakuin. Dan almarhum saat itu ngejawab, ini duel loh, ini berantem katanya. Salah seorang harus ada yang kalah, salah seorang harus ada yang menang. Dan ternyata ini terjadi itu di sepanjang perjalanan di mana dia nggak pulang selama 3 minggu itu teman-teman. Nah dari situ bapaknya nyampein, udah nggak perlu diperpanjang katanya. Kalau toh memang ada uang yang udah keluar untuk perawatan gitu kan ya ke rumah sakit gitu kan ke dokter dan lain sebagainya, bapaknya siap ngeganti hal itu. Nah disampaikan juga kalau ini bulan puasa katanya nggak baik. Gitu kan ya kita ada hal-hal ribut seperti ini. Dan saat itu pun almarhum Denny Effendi dalam keadaan beliau yang ada di fase tenang ya teman-teman. Dia udah mulai mendekatkan diri lagi gitu kan ya ke Allah, ke agamanya. Saat itu pun gak keluar emosi yang meledak-ledak di saat orang itu nunjuk-nunjuk mukanya dengan omongan-omongannya yang kasar gitu kan. Dia hanya ngejawab seperti itu. Nah, sudah itu akhirnya bapaknya ngasihlah sejumlah uang ke laki-laki tersebut. Nah, kemudian laki-laki tersebut pulanglah. Singkat cerita, bapaknya itu berbicaralah dengan istrinya ya, dengan ibu tirinya Denny Effendi ini. Ini solusi baiknya gimana ya? Mau seperti apa? Di mana kita sekarang gitu kan ya ngadepin ini anak yang seperti ini. Dari situ ibu tirinya ngasih masukan ke bapaknya. Gimana kalau pindah rumah? Dengan tujuan ngelepasin almarhum Denny Effendi ini dari lingkungannya. Ya lingkungan di sekitaran rumahnya gitu kan ya. Dengan harapan semoga masuk ke lingkungan yang baru gitu kan. Ini anaknya ini bisa lebih baik. Gitu. Bisa lebih baik. Nah, dari situ akhirnya bapaknya sepakat lah untuk pindah rumah. Mereka itu tinggal di Bandung ya, di salah satu jalan. Ya. Nah, dari situ mereka itu pindah masih di kota yang sama, di kota Bandung gitu kan ya, ke jalan ke daerah yang lainnya. Pindahlah ke situ. Setelah pindah ke daerah tersebut, dan ternyata yang terjadi dengan almarhum Denny Effendi ini bukan menjadi membaik, tapi menguasai daerah tersebut. Jadi setelah pindah ke situ, beberapa minggu kemudian
Yang dilakukan almarhum Denny Effendi itu nanya ke orang-orang di situ, nanya gitu kan ya, kalau yang pegang daerah ini itu siapa? Ya istilahnya premannya di sini siapa lah, nanya jagoannya di sini siapa? Nanya ke warga-warga di sekitar situ. Ya akhirnya warga dari situ bilang ya, gitu kan, oh si Anu, orang ini gitu kan ya premannya, orang ini yang megang gitu kan daerah sini. Dan yang dilakukan sama Denny Effendi itu ngajak duel itu orang. Ya, dengan satu perjanjian di mana salah satu dari mereka kalah gitu kan, mereka jadi anak buahnya. Di mana di situ yang menang gitu kan, itu dia yang jadi penguasa daerah situ. Dan preman yang megang daerah tersebut menyetujui apa yang diminta sama almarhum Denny Effendi ini, yang notabene sebagai pendatang di daerah tersebut. Singkat cerita gitu kan ya, mereka berantem lah. Dan preman yang megang daerah tersebut kalah di tangan Denny Effendi. Yang sampai akhirnya otomatis Denny Effendi yang menguasai daerah tersebut. Nah, berjalan dari situ, untuk ketiga kalinya, ya, polisi datang lagi ke rumah orang tuanya Denny Effendi. Pihak kepolisian itu datang dengan kasus yang berbeda. Tadi saya udah cerita, di mana Denny Effendi sebelum pindah, di saat berbuka puasa ada laki-laki yang datang, ya, ngelabrak dia, ya, di mana di situ sebagai kakaknya korban dari keberingasan Denny Effendi atau Dadan Badru. Polisi yang datang saat itu menceritakan, dan saat itu pun posisi Denny Effendi lagi ada dia di rumah barunya ya. Polisi yang saat itu datang menyampaikan kalau Denny Effendi itu udah melakukan penusukan, dan sama yang dilakukannya itu ditusuk dengan obeng. Dan ternyata korbannya adalah orang yang tempo hari mendatangi rumah Denny Effendi di saat bulan Ramadan. Dialah korbannya. Jadi versinya polisi saat itu menceritakan pada tahun 1988 ya. 88 udah mau masuk ke 89. Saat itu polisi menceritakan kalau Denny Effendi itu berbalik mendatangi rumahnya itu orang. Ngedatengin rumahnya itu orang, kemudian gitu kan ya, tanpa babi bu, tanpa apa-apa, Denny Effendi saat itu juga ngajak duel itu orang. Akhirnya mereka duel, dan si orang tersebut ya boleh dibilang kalah dengan luka tusuk gitu kan ya di pinggangnya. Tapi orang tersebut nggak sampai meninggal. Tapi ada bekas luka tusuk gitu kan ya di pinggangnya, bekas ada luka juga bacokan gitu kan ya di tangannya. Polisi menceritakan seperti itu. Nah, orang ini melakukan laporan ke polisi. Nah, akhirnya singkat cerita Denny Effendi ditangkap lah. Ditangkap, yang dilakukan sama orang tuanya adalah hal sama seperti gitu kan pertama kali dia ditangkap. Mereka mendatangi lagi pihak kepolisian gitu kan, mereka bilang mau pengen diselesaikan secara kekeluargaan gitu kan, dipanggil lagi pihak keluarga korban gitu kan. Nah, pihak keluarga korban pun tahu Denny Effendi itu seperti apa orangnya gitu kan. Betul, terlihatnya itu kalem, terlihatnya itu gitu kan seperti orang yang bukan dengan muka yang beringas, muka yang sangar, bukan seperti itu teman-teman. Ya, boleh saya bilang almarhum Denny Effendi ini orangnya ganteng, orangnya itu gagah, kulitnya itu putih, ya, dengan rambutnya itu yang selalu gayanya itu dicepak, ya, dengan hidung yang mancung. Boleh saya bilang gitu kan ya, ini sosok laki-laki yang gagah, yang ganteng. Tapi sayang
keluarga dari teman saya, mereka masih punya foto lamanya. Tapi mereka tidak mengizinkan untuk saya menampilkan fotonya almarhum di video ini. Saya sangat menghormatin itu, saya pun tidak memaksakan itu ya. Nah dari situ akhirnya balik lagi ke ceritanya ya. Di kantor polisi itu gitu kan ada lagi negosiasi antara bapaknya dengan pihak korban. Pihak korban tahu keberingasan Denny Effendi. Dan saat itu pun pihak korban, ya keluarga korban khawatir kalau sampai misalkan Denny Effendi gitu kan akhirnya ini kasus berkelanjutan sampai akhirnya gitu kan istilahnya di penjara, ditahan untuk waktu yang lama. Keluarga korban punya kekhawatiran di mana keluar dari penjara dari tahanan itu Denny Effendi bisa melakukan balas dendam yang jauh lebih gila. Itu yang ada di pikiran mereka. Dari situ oke, akhirnya gitu kan diselesaikan secara kekeluargaan. Nah, tapi untuk yang kali ini Denny Effendi sempat ditahan pihak kepolisian sampai dengan 6 bulan. Untuk waktu 6 bulan, keluarga dari almarhum Denny Effendi ini merasakan fase ketenangan ya. Di mana anaknya nggak ada dan nggak ada pun si anaknya pun ini dalam keadaan ya ditahan sama pihak kepolisian. Nah, setiap minggu ibu tirinya ini, karena ibu tirinya ini luar biasa baik. Ya, jadi seperti yang tadi awal saya katakan, dia nggak ada membedakan antara anak tirinya dengan anak kandungnya. Setiap 1 minggu sekali itu, ibu tirinya itu dengan adik kecilnya, yang laki-laki yang saat itu kelas 1 SD ya teman-teman, ngejengukin. Setiap 1 minggu sekali itu ngejengukin Denny Effendi di tahanan. Ya ngejengukin dengan ngebawa makanan, ngobrol-ngobrol, nanya gimana, seperti apa gitu ya. Nah sesekali gitu kan ya datang gitu kan ya sama bapaknya ngejenguk gitu ya. Ngobrol-ngobrol dan di saat datang ngejenguk bareng dengan bapaknya, setelah selesai ngobrol dengan Denny Effendi, waktunya habis ya akhirnya dia balik lagi ke tahanan, bapaknya nanya. Ya ke pihak aparat yang ada di situ gitu kan. Gimana kelakuannya Denny Effendi semasa di tahanan ini? Dan apa yang bapaknya dapat jawabannya dari pihak aparat di situ itu menyampaikan kalau Denny Effendi itu menguasai itu tahanan. Jadi orang-orang yang ada di tahanan itu takut sama beliau. Ya bapaknya nggak kaget. Ya bapaknya nggak kaget karena sejauh ini pun gitu kan bapaknya udah cukup tahu gitu kan ya kebadungan keberingasannya ini anak. Sampai bapaknya cuma nitip pesan tolong diawasin aja. Gitu kan khawatir dia di sini berbuat kasar atau berbuat gitu kan yang lebih akan memberatkan dia. Seperti itu. Singkat cerita, teman-teman, masa tahanan itu selesai. Ya, waktu yang 6 bulan itu. Bapaknya, ibu tirinya ngejemputlah Denny Effendi untuk pulang. Pulang ke rumah, dari situ terlihat ini seperti ada efek jerak buat almarhum Denny Effendi. Karena sama sekali dia nggak ada keluar rumah. Ya, tapi selama di rumah pun dia ada beberapa kali ya boleh dibilang ya suka nyuruh ke adiknya itu, ke adik tirinya itu, dia suka ada nyuruh tolong beliin minuman. Ya minuman keras, minuman alkohol. Jadi dia suka nyuruh ke adiknya. Pada saat itu ya teman-teman tahun berapa? 88 mau masuk ke 89. Ya, saat itu udah tahun 89. Udah tahun 89. Nah, di warung-warung tertentu itu suka ada yang ngejual ya, minuman-minuman beralkohol. Adiknya itu ada disuruh ngebeli gitu ya sama almarhum. Jadi dia itu minum di rumah gitu kan ya. Tapi sama sekali nggak keluar rumah. Cuman diam di kamar gitu kan, dia ngegambar gitu. Yang dilakukan sehari-harinya itu, tapi tetap dia mengkonsumsi alkohol. Dan bapaknya pun ya
istilahnya ya membiarkan hal itu terjadi. Daripada dia harus minum alkohol kemudian keluar rumah gitu kan, ngebikin onar lagi, itu malah makin berabe lagi. Bapaknya membiarkan hal itu. Nah, selang beberapa bulan kemudian, ini udah masuk ke tahun 90 ya teman-teman. Tepatnya itu beberapa hari sebelum tanggal 9. Ya, bulan 9 tahun 90. Beberapa hari sebelum tanggal 9, Denny Effendi itu, rumah mereka itu 2 lantai. Denny Effendi itu turun ke bawah. Dia duduk dan ngomong ke ibu sama ke bapaknya. Ke ibu tirinya ya, sama ke bapaknya. Beliau ngomong seperti ini. Pak, Ma, dadan pada ngalihnya. Dadan isin, di dia ngerepotkan wae bapak sareng mama. Dadan pada ngalih nyalira. Dadan tos yang tenang, Pak. Dari situ bapaknya ngerespon dengan ngomong seperti itu. Mau pindah kemana? Bapak di sini sama mama nggak ngerasa direpotin. Nggak ngerasa gitu kan ya terbebani. Toh kamu anaknya bapak. Mau pindah kemana? Udah diam aja di sini. Bapak nggak apa-apa, mama nggak apa-apa. Dan almarhum Denny Effendi ngejawab, malu katanya. Udah terlalu banyak ngebebanin, udah terlalu banyak ngasih masalah. Pengen pindah aja. Dan kemudian dijawab lagi sama bapaknya, udah nggak usah berpikiran yang lain-lain. Udah cukup diam di rumah aja, lakuin hal-hal yang positif gitu kan udah. Gitu kan ya, semua gitu kan ya, dari apa gitu kan ya, kebutuhannya selama bapak gitu kan ya masih sanggup, bapak akan cukupin kebutuhan kamu. Bapaknya bilang seperti itu. Nah, obrolan saat itu terhenti sampai di situ. Nah, kemudian beberapa hari lagi kemudian, ini tepatnya itu malam tanggal 8 malam. Ya teman-teman, tanggal 8 September tahun 1990. Saat itu almarhum Denny Effendi dalam keadaan yang udah gaya, yang udah keren gitu ya. Beliau dengan pakai kemeja, pakai celana jeans, pakai sepatu, dengan keadaan badan yang wangi, turun dari kamarnya, karena kamarnya itu di lantai 2, dia turun ke bawah. Dia manggil semua adik-adiknya. 3 adik tiri perempuannya dan 1 adik laki-laki, ya adik tiri laki-lakinya. Dipanggil lah. Beliau nyampein seperti ini saat itu. Buat adik-adik yang perempuan, janji, bakal ngelindungin kalian, bakal ngejagain kalian, sampai kalian menikah, sampai kalian memiliki suami. Untuk adiknya yang perempuan, semuanya itu kan ngerespon dengan iya, terima kasih, ya terima kasih, semuanya ngerespon seperti itu. Tapi untuk adiknya yang laki-laki, dia ngeresponnya itu berbeda. Dia ngeresponnya itu nanya balik ke almarhum Denny Effendi. Kalau yang ngejaga saya siapa? Dan almarhum Denny Effendi ngejawab saat itu, kamu itu laki-laki. Kamu harus bisa ngejaga diri kamu sendiri, dan kelak suatu saat pun kamu akan ngejaga keluarga kamu. Yang saat itu adiknya masih kecil, ngedengar penjelasan seperti itu gitu kan, nggak ngerespon banyak, cuman mengiyahkan aja. Nah, saat itu jam menunjukkan itu jam 8.
Setelah berbicara seperti itu, almarhum Denny Effendi gitu kan pamit ke bapaknya dan ke ibu tirinya. Nyampein kalau dia itu mau nonton parade band. Ya. Ya festival band. Dia mau nonton festival band dia di salah satu daerah ya yang dibilang terlalu jauh dari rumahnya, enggak juga ya. Itu kurang lebih ngemakan perjalanan itu gitu kan. Zaman dulu ya, dengan kita misalkan jalan kaki gitu kan ya, atau pakai angkutan umum, bisa ngemakan waktunya itu kurang lebih 30 menit lah ke tempat gitu kan ya, di mana ada festival atau parade band tersebut. Itu posisi jam 8 beliau pamitan. Ya. Saat itu ya bapaknya gitu kan ya mengizinkan untuk pergi, tapi bapaknya nyampein, pulang jangan malam-malam, katanya. Kalau memang udah selesai acaranya langsung pulang. Almarhum ngejawab, iya. Berangkatlah. Singkat cerita, bapaknya itu sepanjang malam itu ngerasain gelisah yang luar biasa. Ya, yang berbeda dari biasanya. Malam itu dia keinget terus dengan anaknya. Ya, sesekali dia ngelihat ke arah jam. Mulai dia ngelihat dari jam 12 kenapa anaknya belum pulang gitu kan ya. Sudah itu ngelihat lagi gitu kan jam 2 dia coba cek ke kamarnya gitu kan, ternyata belum ada. Belum pulang anaknya sampai dengan jam 4 subuh ngecek lagi ke kamarnya belum gitu kan ya, anaknya belum pulang juga. Yang sampai pada akhirnya tepat jam 7 pagi. Saat itu posisi bapaknya itu lagi pakai sepatu mau berangkat kerja. Ngedengar suara motor yang datang. Ada orang yang turun dari motor itu tergesa-gesa sambil teriak-teriak, manggil-manggil nama bapaknya. Sudah itu dibukainlah pintu. Nah, orang tersebut yang berada di luar itu adik dari bapaknya almarhum Denny Effendi. Dengan paniknya, adik dari bapaknya itu berbicara seperti ini. Itu si Dadan. Senama maut. Ayeuna di kamar mati. Buru datangan heula. Tingali. Dari situ sontak ngedengar kabar seperti itu, bapaknya itu kaget. Bapaknya itu kaget dan reaksi pertama yang dilakukan terhadap adiknya itu dia ngangkat. Ini ngangkat bajunya seperti ini teman-teman. Diangkat gitu kan ya ke atas sama bapaknya gitu kan. Bapaknya sambil ngomong gitu kan ya, kamu ngomong yang benar. Kamu ngomong jangan sembarangan. Si adiknya itu ngejawab, iya ini ngedengar kabarnya. Baiknya katanya, AA cek dulu. Ya karena ini posisinya kakak ya. Dia bilangnya itu AA cek dulu kebenarannya. Coba lihat ke rumah sakit. Gitu kan ya, ini benar apa enggak? Karena ini baru kabar katanya. Nah dari situ adik-adiknya pun gitu kan ya semuanya kaget ngedengar kabar itu, termasuk ibu tirinya. Saat itu bergegas gitu kan ya bapaknya itu untuk pergi ke rumah sakit Hasan Sadikin Bandung. Karena posisi almarhum Denny Effendi itu udah ada di kamar mayat rumah sakit Hasan Sadikin. Pergilah ke sana bapaknya itu. Sesampainya di sana dengan adiknya menanyakan gitu kan ya ke pihak perawat di sana seperti apa, meminta izin gitu kan ya untuk ngelihat gitu kan ya jenazah apakah benar gitu kan ya di dalam kamar mayat itu gitu kan ada jenazah atas nama Denny Effendi. Akhirnya dia izinkan, kemudian masuklah ke kamar jenazah. Dan apa yang terjadi? Sebelum sampai ke jenazah almarhum pun, dari kejauhan bapaknya udah ngelihat sepatunya. Yang dipakai di malam kejadian itu adalah sepatu baru
yang beberapa hari ke belakang almarhum Denny Effendi minta ke bapaknya, minta uang untuk beli sepatu baru. Ya, dan kemeja baru, kemeja warna merah, kemeja flanel ya, yang saat itu dipakai almarhum itu, kemeja flanel dengan motif gitu kayaknya garis-garis hitam. Dengan celana jeans, ngelihat sepatunya aja bapaknya udah kaget. Karena itu persis sepatu anaknya yang tempo hari gitu kayaknya minta dibeliin. Disamperin, kemudian sama bapaknya itu kain penutup jenazahnya itu dibuka. Dan apa yang dilihat sama bapaknya saat itu? Di muka almarhum Denny Effendi ada beberapa bekas luka bacokan. Tapi bukan luka bacokan yang robek. Dalam artian ini lukanya itu luka bacokan tapi nggak berdarah. Tepatnya itu yang saat itu almarhum Denny Effendi mengalami luka itu ya teman-teman. Di sini itu ada luka bacokan, di sini satu, di sini itu satu. Jadi di sini ada luka bacokan, tapi ini nggak robek. Ini nggak robek. Jadi mungkin teman-teman bisa ngebayangin atau ngevisualisasikan gitu kan ya. Dimana misalkan dibacok kita nggak tembus ke kulit. Jadi cuman ada bekasnya aja di sini ngegaris. Ya, kemudian di tangannya, di tangan kanannya ini, di sini bekas luka bacokan yang nggak terhitung. Di sini itu, ya. Nah, kemudian di belakang kepalanya, di sini itu ada bekas juga luka bacokan. Nah, di belakang kepalanya ini tembus, ini mengeluarkan darah. Dan yang terakhir itu ada luka persis di ulu hatinya. Di hulu hatinya itu ada lubang sebesar telunjuk, ada lubang, dan di sini saat itu pun bapaknya ngelihat kondisi almarhum itu dari perutnya ini masih mengeluarkan darah. Ya, dari lubang yang segede telunjuk ini masih mengeluarkan darah. Yang bisa dilakukan sama bapaknya hanya meluk. Saat itu setelah dipeluk, ya udah, bapaknya pun balik lagi ke rumah. Kondisi di rumah adik-adiknya, ibu tirinya menunggu dengan cemasnya untuk kebenaran kabar tersebut. Apakah benar? Gitu kan ya. Denny Effendi itu sudah meninggal. Gak lama kemudian datanglah bapaknya, ngebuka pintu rumah, berdiri di depan pintu rumah dengan kondisi yang lemas, ngeliat dari dalam itu ada ibu tirinya dan adik-adiknya, dan tiba-tiba semua yang ada di dalam rumah itu menangis ngejerit. Ya, dari ibu tirinya, dari adik-adiknya, sebelum bapaknya ngomong. Kenapa bisa seperti itu? Karena di jaket yang dikenain sama bapaknya itu penuh darah. Bekas bapaknya ngerangkul almarhum Denny Effendi. Semuanya kaget, semuanya nangis, langsung adik tiri yang kecilnya itu yang laki-laki langsung itu lari meluk ke bapaknya yang posisinya masih berdiri di depan pintu. Dan bapaknya bilang sambil ngomong, dia natap ke arah istrinya, dia ngomong, iya betul, itu Denny Effendi yang meninggal. Semuanya kaget, ya. Dari situ, wah semuanya ya penuh haru ya teman-teman, penuh kesedihan. Akhirnya menyampaikanlah kabar ke pihak keluarga gitu kan dan lain sebagainya. Dan yang hari itu yang ngelayat, yang datang selain dari pihak keluarga itu boleh saya katakan preman-preman ya, dari mana-mana, dari daerah mana datang ngelayat ke rumah itu. Dan semuanya gitu kan ya ngebilangin gitu kan, wah ini harus dibalas gitu, kita harus balas dendam nih buat almarhum dan lain sebagainya.
yang sampai akhirnya bapaknya keluar dari rumah dan bapaknya menyampaikan hal seperti ini. Montong, setekudu deui marane neangan ributan. Geus cukup anak aing nu jadi korban. Setelah bapaknya almarhum menyampaikan hal seperti itu, dan ya mungkin bisa diterima ya sama orang-orang, sama preman-preman yang datang ngelayat ke situ. Dari situ bapaknya mengalami depresi. Ya. Depresi itu dalam artian berat badannya itu turun drastis. Ya, bisa kita bayangkan. Kayak kita kehilangan gitu kan ya sebagian nyawa kita. Di mana sesuatu hal terjadi yang berhubungan dengan anak kita. Itu akan benar-benar gitu kan ya kita berasanya mukulnya itu akan benar-benar mukul banget buat kita. Dan itu pun yang terjadi pada saat itu. Ya, bapaknya almarhum dan Effendi merasakan hal itu. Sampai dia badannya jadi kurus gitu kan, sampai dia sempat nggak masuk kerja untuk beberapa waktu yang lama dengan pukulan yang luar biasa ini. Dan teman-teman, yang terjadi saat itu adalah almarhum Denny Effendi meninggal karena dikeroyok oleh 7 orang. Saya akan sampaikan pengeroyokan ini terjadi di mana? Pengeroyokan ini terjadi pada tahun 90 itu, tepatnya tanggal 9 bulan 9 tahun 90 ini terjadi di Gang Asli. Gang Asli Jalan Sukajadi. Mungkin teman-teman yang tahu Mall PPJ ya, Paris Panjapa itu. Nah, di bawahnya Mall PPJ. Itu ada yang namanya Gang Asli. Nah, Denny Effendi meninggal di situ pada malam itu dikeroyok sama 7 orang. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, bukankah beliau punya ilmu kebal? Betul. Seperti yang tadi saya bilang, untuk luka bacok yang di muka, di tangan itu semuanya nggak ada yang ngeluarin darah. Tapi untuk yang di kepala, belakang kepala tepatnya itu dengan ulu hatinya itu mengeluarkan darah. Sampai akhirnya kan polisi melakukan gitu kan penyelidikan, olah TKP dan lain sebagainya, sampai akhirnya menemukan lah gitu kan ya 5 orang ditangkap saat itu gitu kan ya di kejadian pengeroyokan itu. Dan pihak keluarga pun menghadiri persidangannya. Dan apa yang terjadi, yang terdengar di persidangan itu? Ternyata ini motifnya adalah balas dendam. Jadi ke-7 orang ini bukan musuhnya Denny Effendi. Ya, tapi pernah ada seseorang yang sama Denny Effendi itu dikalahkan lah, istilahnya duel, si orang itu kalah. Ya, tapi saya pun gak dapat keterangan yang jelas ini korban yang mana. Yang saat itu kalah meminta bantuan lah kepada 7 orang ini untuk melakukan pembalasan terhadap Denny Effendi. Dari ke-7 orang ini, ya teman-teman, 3 orang dari yang 7 pelaku penganiayaan, pengeroyokan terhadap Denny Effendi ini, 3 orangnya itu adalah 3 orang yang Denny Effendi kenal. Ya, makanya saat itu, malam itu, almarhum Denny Effendi gak menaruh sama sekali kecurigaan terhadap ini, karena 3 orang dari mereka ini ya almarhum itu kenal. Jadi 7 orang ini dimintain tolong untuk ngebalasin dendamnya gitu terhadap Denny Effendi yang saat itu pada tahun 90 itu dengan imbalan sebesar 25 juta. Itu yang terjadi. Dari situ pun di persidangan itu sampai akhirnya kan dari pihak hakim menanyakan dengan barang bukti yang ada di meja sidang.
Yang ngebikin janggal gitu kan ya. Di saat hakim bertanya gitu kan ya. Pertama, kenapa kepala Denny Effendi berdarah? Dan salah satu pelaku menjelaskan kalau awalnya itu Denny Effendi itu lagi nonton festival parade band seperti yang tadi saya ceritakan. Saat nonton itu, ya temennya yang dari 3 orang yang Denny Effendi kenal itu ngasih tahu. Katanya, untuk ke gang asli dulu yuk, kita ke sana dulu. Denny Effendi nanya balik mau ngapain? Oh, di sana lagi pesta minuman, katanya banyak minuman. Ayo mending kita ke sana dulu. Tanpa naruh curiga ya, karena dia diajak sama teman yang ngikutin. Dari lokasi parade band itu gitu kan mereka menuju ke gang asli itu. Sesampainya di gang asli, yang pertama gitu kan yang disuguhin gitu kan ya sama Denny Effendi itu adalah minuman botol. Bukan minuman keras. Ya. Minuman teh yang ada di botol dikasih lah ke Denny Effendi. Itu yang pertama dikasih. Saat itu Denny Effendi ngambil itu minuman, diminumlah. Saat posisi Denny Effendi itu ngeminum, itu yang ngebikin kepalanya berdarah karena dihantam, dibacok dari belakang dengan kerasnya. Tapi apa yang terjadi? Pelaku bilang gitu kan ya, dengan bacokan di kepalanya itu ya, sampai ya teman-teman pada saat itu keluarga dari almarhum menceritakan ke saya itu sampai dengan cipratan darah yang bekas bacokan di kepalanya itu ada di tembok di gang asli itu pada tahun 90 itu. Cipratan darahnya dari kepala almarhum Denny Effendi itu ada sampai nyiprat ke tembok. Tapi kata pelaku yang terjadi saat itu, Denny Effendi sama sekali nggak ambruk, tapi berdiri. Berdiri, dia ngambil senjata dia dari belakang pinggangnya, dia nyerang balik ke orang tersebut. Karena dari ke-7 orang pelaku itu, 5 orang yang ketangkepnya itu gitu kan ya, ada 3 apa 4 orang kalau saya nggak salah ingat ya, itu ada mereka itu yang luka-luka. Ada yang kepalanya kena bacokan gitu kan ya. Nah ini. Jadi saat itu pun setelah dibacok kepalanya, almarhum Denny Effendi sempat melakukan perlawanan terhadap mereka. Ya dengan mereka semuanya gitu kan pakai senjata tajam. Nah Denny Effendi gitu kan sendiri ngelawan 7 orang gitu kan, makanya dia nangkis dengan kedua tangannya ini. Serangan-serangan dari ke-7 orang itu. Dan di saat dipertanyakan kenapa di barang bukti itu ada sapu lidi di mana di dalamnya itu ada besi. Ya teman-teman, sapu lidi di dalamnya itu ada besi segede telunjuk dimasukin ke tengah-tengah sapu lidi itu. Kenapa hakim menanyakan bisa ada barang bukti sapu lidi dengan besi itu? Besi yang posisinya ada di dalam sapu lidi itu. Salah satu dari pelaku menjelaskan, sebelum mereka melakukan penganiayaan atau pengeroyokan terhadap almarhum Denny Effendi, mereka sempat mendatangi orang pintar. Bertanya dulu, ya, titik lumpuhnya Denny Effendi itu di mana? Dan si orang pintar itu menyampaikan titik lumpuhnya itu di ulu hati. Tapi itu harus ada gabungan ya sapu lidi dan besi. Jadi teman-teman, si sapu lidi itu dipegang dengan posisi ada di dalamnya itu besi runcing, di dalamnya itu besi runcing. Jadi yang mereka lakukan itu mereka tusukkan ke ulu hatinya almarhum Denny Effendi. Dan mereka menyampaikan di saat sapu lidi gitu kan dan besi itu ditusukkan ke arah ulu hatinya Denny Effendi, saat itu juga Denny Effendi roboh. Itulah teman-teman yang terjadi dengan almarhum Denny Effendi. Di malam itu harus meregang nyawa pada tanggal 9 bulan 9 di tahun 1990. Mungkin saat itu memang ya premanisme ya, orang-orang yang memiliki kekebalan ya
memang masih cukup banyak ya Pak teman-teman. Dan inilah yang terjadi dengan almarhum. Hari apesnya, hari beliau meninggal itu, semuanya itu angka 9. 9990. Oke, teman-teman. Itu cerita yang bisa saya sampaikan di edisi Horizontal Tragedi di kesempatan kali ini. Semoga teman-teman bisa ngambil pembelajaran ya. Khususnya buat kita lah, buat kita sebagai anak-anak yang masih memiliki orang tua, untuk lebih kita lebih memuliakanlah orang tua kita, lebih menjaga hatinya, lebih memperhatikan kenyamanannya. Sesuatu yang terjadi dengan almarhum Denny Effendi yang awalnya berangkat dari broken home ya, kemudian mungkin ngedidiknya karena bapaknya harus sendiri itu ya, nggak bisa gitu kan ya, nggak bisa ada dua sisi gitu kan yang mengayomi gitu ya, yang mengayomi almarhum Denny Effendi yang walaupun ibu tirinya gitu kan udah luar biasa mengayomi ya, udah luar biasa baiknya, tapi mungkin berbeda teman-teman ya. Konteksnya ibu tiri dengan ibu kandungnya itu mungkin berbeda. Jadi mungkin itu teman-teman ya, cerita yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Ambil semua pelajaran yang baiknya, hikmah dari semua cerita ini. Dan semoga cerita seperti ini nggak teralami dengan kita, dengan anak-anak kita, dengan cucu kita ke depannya kelak gitu ya. Semoga ini nggak teralami dan semoga ya cukup almarhum Denny Effendi yang mengalami hal tersebut. Oke teman-teman, sekian video untuk kali ini. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan ke teman-teman semuanya yang sampai saat ini masih nge-support channel kita. Ya, untuk perkembangan channel kita, thank you so much. Terima kasih banyak. Semoga kebaikannya ya Allah ganti dengan sesuatu hal yang baik juga. Sekian video dari saya. Akhir kata, saya Hendy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.